warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para teman-teman sekalian, saudara-saudariku, berjumpa lagi kembali di podcast dakwah Kampus Islami dan Pendidikan Karakter Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar. Alhamdulillah, pada hari ini kita kedatangan aktivitas akademika Fakultas Kedokteran UMI Makassar dari Adinda atau Ananda kita, Akhar Mashani Alia, mahasiswa angkatan 2019. Ya dok. Kita akan bercerita tentang tips-tips menghafal Al-Quran. Jadi Ananda ini selain seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran, juga sebagai seorang yang menghafal Al-Quran. Ini sangat menarik, insya Allah. Baik, bagaimana kabar? Assalamualaikum Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah dok. Alhamdulillah ya. Jadi ini salah satu program kita di podcast ini. Ya dok. Selain kita selingi dengan para guru-guru kita, dosen-dosen terkait perspektif Islam di masing-masing blok yang di Ampu, juga kita mengundang mahasiswa-mahasiswi yang berprofesi selain sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran, juga seorang penghafal Al-Quran, untuk berbagi, menceritakan kepada saudara-saudari kita di media sosial ataupun di dunia maya atau di dunia nyata yang menonton ini, Ya dok. bagaimana sih tips-tips menghafal Al-Quran. Agar ini panggilannya Aga ya? Aga, Jadi dok. Agar sapa Aga. Ya dok, Aga. Ya, baik. Mungkin sebagai pembuka, Nanda Aga ini Ya, bisa dok. berbagi kecintaan kepada Al-Quran itu muncul kapan awalnya? Sebenarnya kalau cerita tentang kapan untuk mulai berinteraksi sama Al-Quran, itu nanti pada saat masuk di SMA dok. SMA. Iya dok. Nah, untuk masuk di SMA itu dari orang tua, ayah dan ibu memang mensyaratkan semua anak-anaknya. Saya ada 4 bersaudara dok. Ya. Jadi semua 4 anak-anaknya harus masuk setidaknya 1 periode. Maksudnya 1 periode mungkin pada 1 jenjang pendidikan antara SD, SMP, SMA maupun nanti kuliah, Ya. itu harus ada di dalam pesantren dok. Pesantren. Iya, Ya. jadi nanti pilihannya tetap di kita dok, untuk mau keluar pada saat SMP atau SMA bebas, ataupun kuliah nanti terserah kita. Ya. Yang penting ada 1 periode. Nah, pada saat SMA itu saya masuk di salah satu pondok yang ada di Pangkep dok. Pangkep Di ya. Pangkep dok. Nah, di situ mulai sebenarnya ada sedikit konflik di situ, atau ada mungkin sedikit cerita dok. Ya. Pada saat itu ada sebenarnya pilihan pondok lain dok yang ingin saya masuki, tapi di situ karena beberapa alasan dan beberapa pertimbangan dari orang tua juga, akhirnya saya disetujui hanya masuk di ada pondok di daerah Pangkep itu dok. Pangkep itu ya. Ya. Pangkep dok. Terus untuk ceritanya pada saat masuk sampai lulus pun sebenarnya tidak terlalu waktu saya tidak terlalu interaksi sama Al-Quran, karena SMA yang ada di pondok itu atau pondok pesantren itu ada juga pelajaran-pelajaran lainnya dok, kayak pelajaran umum. Jadi tidak murni menghafal Al-Quran. Iya, dok, Tapi tidak juga murni. Pelajaran tentang umum ya. Iya di dok. sana, ya. Karena panggilannya pun itu SMA IT dok di situ. Oh, SMA Islam, terpadu. ya Islam terpadu Iya. dok. Jadi di situ tidak full untuk saya mungkin menghafal Al-Quran, untuk mempelajari bagaimana ilmu-ilmu yang terkait sama Al-Quran, tidak dok, karena ada juga diselingi dengan pelajaran-pelajaran umum dok. Iya. Ya. Persiapan untuk masuk kampus. Iya dok, kuliah dok. Agak masuknya di SMA ya. Di Iya, dok. pesantren itu ya. Nah, terus agak berjalan di situ, memang sebelum masuk SMA itu sudah ada niatan saya untuk akhirnya bisa menghafal Al-Quran dok. Iya. Untuk niatan kuat dan juga dorongan dari orang tua, terutama ibu. Iya. Nah, di situ dorongan paling kuat sebenarnya dari ibu untuk bagaimana saya juga bisa menghafalkan Al-Quran dok. Nah, di situ saya mulai untuk pencarian bagaimana mungkin caranya, kenapa bisa penghafal Quran itu mungkin kalau misalnya mau dilihat sebenarnya tidak berpatokan sama umur mungkin, Iya. atau berpatokan sama bagaimana kemampuannya.
Bahkan ada pun beberapa yang saya lihat ada orang-orang dengan kemampuan yang sebenarnya kemampuan yang kurang, Dok. Ya. Mungkin ada yang sedikit tidak berfungsi matanya. Nah, di situ tapi dia bisa juga tetap menghafal Al-Qur'an. Nah, di situ sebenarnya saya mencari kenapa bisa, Dok. Ya. Ada orang-orang yang seperti itu tapi tetap kuat untuk bisa menghafalkan Al-Qur'an, gitu, Dok. Ya. Nah, kemudian di SMA itu atau pondok di situ, Dok, Ya. ada juga memang kayak ekstrakurikulernya di situ, Dok. Ekstrakurikuler di mana kita bisa juga sama-sama berkumpul orang-orang yang mau menghafalkan Al-Qur'an atau mau punya niatan untuk menghafalkan Al-Qur'an untuk bisa sama-sama bentuk suatu kelas, Dok. Nah, ekstrakurikuler itu, Dok. Jadi biasanya kalau jam selesai kelas itu biasa sore, Dok. Sore itu sudah asar itu selesai nih. Tidak ada lagi untuk pelajaran-pelajaran lainnya, jadi bebas santri-santrinya mau buat apa. Nah, di situ ditempatkan, Dok. Nah, ya, Dok. Untuk menghafalkan Al-Qur'an di situ, Dok. Ya, Dok, sudah asar. Dan kemudian ada memang juga ruangan khususnya atau kamar khususnya, Dok. Kan itu berasrama juga, Dok, pondok. Nah, di situ asrama khususnya di mana dikumpulkan semua orang-orang yang masuk dalam eskul itu, Dok. Nah, di situ mulai sharing. Untuk satu kamar itu ada kurang lebih 10 orang, Dok. 10 orang. Dan yang kemarin saya itu pada saat ada di pondok itu ada 2 kamar yang memang khusus untuk teman-teman atau santri-santri yang ingin menghafalkan Al-Qur'an di situ, Dok. Jadi kurang lebih 20 orang ya? Iya, Dok. Itu dari kelas 1 SMA agak mulai aktivitas tersebut. Iya, Dok. Sampai kelas 3. Sampai kelas 3 SMA, Dok. Itu range waktu kurang lebih 3 tahun. Nanda agak ada berapa hafalan saat itu? Pada saat terakhir untuk wisuda, ya, itu yang bisa mungkin istilahnya yang bisa saya pertanggungjawabkan untuk diuji, Dok. Ya. Itu ada 5 juz, Dok. 5 juz ya, ya, Dok. Jadi range waktu 3 tahun ini di samping mempelajari mata pelajaran lainnya untuk ya, teori-teori keilmuan lain, agak mengambil ekstrakurikuler ketika pada asar mulai dan selama 3 tahun ini selesai ya, 5 juz ya, 5 yang juz, bisa Dok. dipertanggungjawabkan dalam ya, hal Dok. ini mungkin di murojaah oleh ustadznya bisa ya, Dok. menyambung bacaan tersebut. Karena pada saat wisuda itu memang ada namanya lulusan syahadah, Dok, namanya. Lulusan syahadah, kalau misalnya mau ambil itu lulusan syahadah, lulus pada saat wisuda dengan gelar syahadah, ya, itu harus minimal 5 juz, Dok. Bisa 10 juz. Itu batas minimal, Dok, 5 juz. Batas minimal 5 juz. Terus nanti itu caranya nanti, Dok, dikumpulkan semua santriwati juga di masjid, terus ada dibuatkan panggung. Nah, di situ ada juga beberapa ustadz. Saya kemarin pada saat wisuda itu ada 3 ustadz yang tes, Dok. Menguji, Dok. Ya, Dok. Jadi 5 juz gelarnya syahadah saat itu ya? Iya, Dok, gelarnya syahadah. Selanjutnya atau ini tingkatan paling tinggi atau minimal? Ada yang 30 juz juga, Dok. Ini Tapi gelarnya memang syahadah saja, Dok. Oh, sama gelarnya? Sama aja gelarnya. 5 juz, 10 juz, sampai 30 juz. Ada yang 30 juz, Dok. Syahadah. Iya, Dok. Cuma jumlah juznya yang berbeda ya? Jumlah juznya yang berbeda. Berarti saat itu Nanda agak 3 tahun itu ada yang orang start dari nol sama sekali tidak ada hafalan. 3 tahun itu selesai 30 juz ada? Yang setahu saya tidak ada, Dok. Tidak ada ya? Iya, Paling Dok. maksimal range berapa? Paling maksimal kalau mulai dari nol, seingat saya itu pernah ada yang 10, Dok. 10 juz. Maksimal ya? Iya, Dok. Jadi mungkin saudara-saudara kita yang menonton ini bisa ada gambaran ya bahwa waktu 3 tahun itu digunakan sambil belajar ilmu pengetahuan lain, Iya, Dok. sambil menghafal Al-Quran. Itu ada yang bisa 10 juz ya? Iya, Dok. Itu ada patokan. Jadi kalau ada yang bisa lebih daripada itu dengan aktivitas keseharian tidak juga terhenti, Iya, Dok. ya Masya Allah ya. Iya, Dok. Baik, mungkin sebelum kita melangkah ke lebih jauh ke depannya, Nanda Aga ini yang menarik tadi di pembukaan awal ini ya, bahwa orang tua Aga ini, Nanda Aga ini ada target. Iya, Dok. Bahwa semua anak-anaknya harus melewati jenjang-jenjang ya, Iya, Dok. antara SDK atau SMP atau SMA untuk masuk mondok begitu. Iya, Dok, pondok. Untuk menghafalkan Al-Quran. itu. Jadi ada syarat yang diajukan oleh orang tua ya. Iya, Dok. Dan itu Nanda Aga bersaudara semuanya melalui proses itu. Iya, Dok. Jadi ini ada faktor eksternalnya kalau boleh kita pikirkan, bukan Iya, Dok. bukan niatan agak saja, tapi ada dukungan dari Iya, Dok, ada support. orang tua supportingnya. Jadi mungkin saudara-saudara kita yang nonton ini juga penting, utamanya para orang tua di rumah, bahwa
perlu support system dari lingkungan kita ya, Iya, supaya Dok. mengharuskan anak-anak kita menghafal. Karena mungkin sudah zamannya agak dulu itu kalau keinginan sendiri mungkin agak susah juga ya. Zaman-zaman ini agak kan ini generasi Gen Z. Gen ini. Z. Gen Z ini kan banyak godaan. Internet, gadget, semua ya. Jadi mungkin Iya, Dok. untuk masuk keinginan sendiri menghafal walaupun ada tapi mungkin minim ya. Iya. Harus disupport dengan sistem saat itu. Iya, Dok. Tantangan terberat waktu diminta oleh orang tuanya Nanda agak apa yang dirasakan? Sebenarnya tantangan terberat itu pada saat kemarin pada saat saya masuk di SMA, Dok. Nah, di situ sebenarnya lingkungan yang saya dapat itu pun tidak terlalu, kalau mau dibilang tidak terlalu mendukung, ya sebenarnya mendukung karena di asrama, Dok, di pondok. Tapi bagaimana masing-masing orang atau masing-masing santri yang ada di situ tidak terlalu tertuju atau tujuannya itu tidak terlalu terfokus ke situ, Dok, untuk menghafalkan Al-Quran. Karena kan sebenarnya di situ juga SMA IT, Dok. Jadi ada mungkin tujuan-tujuan lain yang lebih diprioritaskan sama teman-teman atau santri-santri yang ada di situ. Nah, di situ sebenarnya tantangannya juga sampai di luar dari ekstrakurikuler yang tadi saya sebutkan, Dok, untuk menghafal. Sebenarnya saya juga masih mencari-cari, Dok. Sebenarnya motivasi apa? Sebenarnya kenapa masih itu pertanyaan yang kayak tadi, kemampuan, kenapa bisa orang dengan kemampuan khusus mungkin kebutuhan khusus itu bisa menghafalkan Al-Quran, Dok? Iya, Dok. Sebenarnya kenapa bisa itu, Dok? Kalau misalnya mau dihitung dengan langsung dilihat langsung secara dilihat langsung itu pasti dia punya kemampuan khusus dan punya waktu yang kurang lah, Dok, kalau misalnya, dan punya apa yang tidak dipunyai oleh orang kebanyakan, Dok. Nah, sampai akhirnya saya juga memutuskan untuk mencari sendiri, Dok. Nah, di situ saya juga dapat salah satu ustadz. Nah, di situ salah satu ustadz yang sebenarnya itu mulai awal titik mula saya kenapa bisa kayak makin termotivasi untuk menghafalkan Al-Quran. Itu kelas sudah hampir lulus, Dok, kelas 3. Oh, sudah kelas 3. Kelas 3 awal di situ, Dok. Menemukan momentum yang semakin dalam Iya, ya, Dok, terkait penghafalan Al-Quran. Iya, Dok. Nah, di situ yang saya dapat pelajaran dari ustadz saya di situ itu bagaimana sebenarnya kebutuhan kita akan Al-Quran di situ, Dok. Ya. Kebutuhan kita. Karena yang harusnya kita, mindset kita juga terhadap Al-Quran itu harusnya memang seperti pedoman hidup lah, Dok. Betul, ya. Bagaimana SOP-nya, kehidupan, bagaimana bimbingannya ada semua sebenarnya di Al-Quran. Ya. Nah, di situ saya mulai belajar di situ dari ustadz saya itu. Nah, saking kesini pernah saya juga mempelajari, membaca buku, Dok. Ya. Di situ buku judulnya Convenience Women's Store. Itu dari saya Kahur Hatta. Nah, di situ Itu dari Ustadz itu atau bukan, Dok. Saya menemukan sendiri, Dok. Di situ sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, Dok. Tapi cerita intinya di dalam buku itu ada orang yang dari awal kehidupannya, bahkan dari kecilnya pun itu dianggap aneh, Dok. Dianggap aneh, tidak bisa beradaptasi, dan sampai akhir hidupnya, sampai akhir cerita dari buku itu, Dok, itu dia sebenarnya masih mempertanyakan, Dok, apa aturan yang spesifik tentang kehidupan ini? Apa sebenarnya yang harus kita lakukan, apa yang harusnya dianggap normal sama orang-orang lain, sama masyarakat, sama sosial. ya. Sebenarnya yang mana yang dibilang normal, karena menurutnya dia yang ini, tapi menurut masyarakat sekitar tidak seperti itu kalau normal. Akhirnya timbul itu, Dok, pertanyaan terbesar dari buku itu, sebenarnya bagaimana? Bagaimana cara yang paling bagus, cara terbaik untuk menjalani kehidupan ini, Dok? Nah, di situ saya baru mulai sadar, Dok, sebenarnya sudah ada ini, Dok, bahwa Al-Quran itu adalah pedoman, dan sebenarnya spesifik di situ, Dok, spesifik tentang apapun yang ada di dalam kehidupan ini, itu semua dijelaskan di Al-Quran, Dok. Nah, perantara dari penyambung dari Al-Quran, ya itu untuk hadis-hadisnya, dari bagaimana interpretasi sunnah-sunnah Nabi, dan bagaimana imam-imam mazhab mungkin mengumpulkan semua itu, dan akhirnya ada tuntunan yang bisa kita lebih kita mengerti, Dok. Nah, terus yang bisa juga saya ambil pelajaran, Dok, selama saya juga berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, itu pada tadi yang saya bilang untuk
semua lini dari kehidupan, lini dari apa-apa yang kita cari pada hidup ini itu ada di Al-Quran, pedoman-pedomannya. Nah, yang paling kita sering temukan dok pada surat Al-Alaq itu yang 1 sampai 5 dok, di mana bagaimana di situ terlihat dari lini pendidikan dok, bagaimana caranya kita belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di situ dibilang bacalah karena Tuhanmu yang menciptakanmu. Menciptakan saja mudah dok. Mulai dari tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Dan di situ kemudian dari bagaimana prosesnya juga diceritakan di situ. Dan akhirnya saya ambil di situ Tuhan saja bisa menghidupkan kamu, menciptakan kamu, apalagi untuk memberi kamu pelajaran, untuk membuat kamu mengerti tentang apa-apa yang kamu cari dok. Nah itu dok di situ. Dari situ salah satunya bagaimana saya bisa ambil bahwa Al-Quran ini adalah pedoman dari hidup dok. Dan bagaimana SOP yang memang spesifik dok tentang bagaimana caranya kita menjalani kehidupan ini dok. Baik, momentumnya di situ ya. Momentumnya di situ. Jadi setelah Ananda Aga ini kelas 3 SMA, iya dok, di pesantren tersebut ada hafalan kurang lebih 5 juz 5 ya. juz di situ. Ada momentum yang Ananda temukan lagi nih, bertemu dengan seorang ustadz dan Iya dok, membaca satu buku iya dok, tentang makna kehidupan, dan kita muslim tidak jauh-jauh lagi mencari, karena sudah tersedia ya. iya dok, Sisa beli lagi di toko buku sudah lengkap. Cari ini sudah ada ya. iya dok, Jadi betul-betul momentum ini untuk Ananda Aga sangat berharga. iya dok, Nah, lanjut ke depannya, katanya tadi ada satu fase iya dok, sebelum masuk ke Fakultas Kedokteran UMI. Ini ada fase kurang lebih 1 tahun ya dari SMA itu. iya dok, Ini menarik, ini fase yang betul-betul Ananda Aga menemukan kedamaian, menemukan kedalaman Al-Quran dan memperdalam hafalannya. iya dok. Fase apa itu? Ceritanya itu dok, kenapa ada 1 tahun sebelum saya bisa masuk ke Fakultas Kedokteran. Ya. Itu 1 tahun itu saya sebenarnya di situ saya mencari juga dok. Saya untuk cari di mana perguruan tinggi yang bisa saya masuki. Ya. Nah, setelah tidak dapat perguruan tinggi yang mau saya masuki dok, akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan hafalan saya dok yang ada dari SMA. Oh, jadi ada satu fase yang Ananda Aga mencari, Iya, Dok. melanjutkan, tapi tidak menemukan Iya, Dok. ya. Iya, Dok. Oh, saya cocoknya di sini, tidak temukan. Akhirnya Iya, Dok. memutuskan untuk melanjutkan menghafalkan. hafalan tadi ya. Nah, kemudian sebenarnya pada saat SMA dok, di kelas 2 2 SMA itu dok, ada pada saat masa liburan diberikan 2 pilihan untuk santri-santri yang mau pergi liburan bersama dengan orang-orang yang ada di pondok itu dok. Ya. Jadi guru-guru untuk santri-santrinya, kalau misalnya mau pergi liburan bersama, bisa pilih, ada 2 pilihan di situ dok, antara dengan pilih ke Kuningan dok, untuk menghafal Al-Quran selama 2 minggu, atau pergi ke kemarin itu Kampung Inggris kayaknya dok. Kampung Inggris. Ya. Nah di situ ada 2 pilihan. Nah di kelas 2 itu saya pilih untuk pergi ke Kuningan selama 2 minggu dok. Di situ juga sebenarnya momennya juga dok. Ya. Karena di 2 minggu itu memang tidak ada lagi interaksi antara dunia luar lah, mungkin bisa disebut dok. Tidak ada interaksi antara dunia luar, semua fokus untuk menghafalkan Al-Quran di karantina dok. Di karantina, terus tidak ada gadget yang dipakai, terus memang jadwalnya diperketat, di mana dari mulai bangun tahajud pun, dari mulai jam 3 itu bangun tahajud, sampai jam 10, sampai jam 10 malam itu mulai full menghafal dok. Di Kuningan itu ya? Dan menyetor. Di Kuningan selama itu, 2 pekan itu? 2 pekan. Nah, di situ sebenarnya saya dapat kemarin kalau di Kuningan agak itu dari 5 juz. Oh, itu kan kelas 2 dok. Nah, kelas 2 akhirnya saya bisa dapat di situ mungkin 5 juz lagi dok. Jadi yang kelas 2 itu masih 3 juz. Akhirnya saya bisa dapat 8 juz, tapi yang bisa saya uji atau pertanggungjawabkan pas wisuda itu 5 juz. 5 juz ya. Secara keseluruhan 8, tapi yang bisa betul-betul sambung dari tes-tes ustadz itu 5 juz 5 ya. Juz, dok. Iya dok. Nah, di situ juga saya ketemu banyak orang-orang dok. Di Kuningan itu. Di Kuningan itu dok. Orang mulai dari yang paling kecil, mungkin itu SD kayaknya dok. SD ada yang masuk di situ. Terus sampai ada yang umurnya 60-an dok. Ya. 60-an di situ. Datang untuk menghafalkan Al-Quran.
Di situ saya rasa bagaimana pentingnya lingkungan dan teman untuk capai tujuan, Dok. Ya. Tujuan apapun, visi misi apapun, kalau misalnya ada teman dan lingkungan yang bisa support, Dok, Betul. Ya. pasti akan tercapai, Dok. Ya. Situ, Dok. Pengalaman dari Kuningan ini Pengalaman dari Kuningan itu. Dan uniknya di situ metodenya, Dok. Metodenya di situ pada saat di Kuningan itu diberikan satu Al-Quran, Dok. ya. Al-Quran khusus memang dari yayasan tersebut. Nah, Al-Quran itu kalau misalnya mulai dari awal juz-juz 1, Dok. Juz 1, 2, 3, 4 itu masih full untuk artinya, Dok. Terjemahan Ya, dari masing-masing kata di Ya. Al-Quran, Dok. Ya. Setelah masuk 5 sampai 10, juz 5 sampai 10 itu mulai berkurang, Dok. Mulai ompong. terjemahannya. Iya, Dok, terjemahannya. Ya. Nah, di situ dipelajari bagaimana itu mungkin jadi salah satu tips kemarin bagaimana saya bisa mengusahakan menghafal Al-Quran, Dok. Karena yang saya tahu, yang saya mengerti tentang Al-Quran, banyak kata-kata yang mirip, Dok. Ya. Banyak kata-kata Berulang, yang ya? berulang, Berulang, betul, Dok, ya. berulang. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa tahu terjemahannya di awal dari proses kita menghafal Al-Quran, Ya. akhirnya bisa juga kita mengerti. Ya. Kalau walaupun di terjemahan itu tidak ada, Dok. Tadi yang saya bilang pada saat mulai juz 5 sampai juz 10, bahkan sampai seterusnya juz 30 itu mulai kosong, tidak ada terjemahannya, Dok. Ya. Kecuali ada kata baru. Nah, di situ baru ada muncul lagi. terjemahannya, Dok. Oh, Iya, ini belum ditemukan di Iya, Dok. ayat-ayat sebelumnya ya. Jadi di situ metodenya sebenarnya, Dok, untuk bagaimana caranya kita mengerti tentang Al-Quran, apa isi dari Al-Quran, Dok. Bagaimana kita mengerti dan bagaimana kita juga narasikan di pikiran kita, Dok. Di otak kita untuk menghafalkannya, gitu, Dok. Baik, Masya Allah. Jadi sampai sini Ananda agak yang bisa dibagi dengan lingkungan sekitar atau saudara-saudara kita yang nonton ini, poin pentingnya ada dua ya. Tadi terkait supporting system dari orang tua memang sangat penting. Yang kedua, lingkungan tempat kita yang betul-betul harus satu visi ya, sehingga menjadi support untuk Ananda agak menghafalkan Al-Quran. Nah, tiba di fase masuk sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran UMI. Kan tadinya 1 tahun sebelumnya mencari-cari universitas apa yang cocok. Akhirnya takdir mengantarkan Ananda agak ke sini dan sekarang sudah semester 7 ya? 7, Dok. Semester 7. Ada lagi perkara antara pengetahuan Al-Quran sampai memilih Fakultas Kedokteran UMI. Sebenarnya ada merah di situ. Awal itu dari pada saat SMA, dari kecil pun memang cita-cita saya untuk jadi dokter. Nah, kemudian muncul pemikiran untuk menghafalkan Al-Quran itu juga termasuk dorongan dari orang tua. Nah, pada saat saya berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, di situ juga bisa saya dapatkan bagaimana keajaiban-keajaiban yang bisa saya dapatkan di dunia kedokteran ini, Dok. Ya. Nah, mulai dari situ saya memutuskan untuk masuk ke Fakultas Kedokteran, Dok. Ya. Memilih Fakultas Kedokteran UMI. Ada petunjuk yang dapat atau yang sesuatu hal? sebenarnya awalnya, Dok, saya belum ke otomatis apa-apa yang ada di dalam punya tuntutannya untuk bagaimana caranya kita berperilaku atau berpedoman, berpemikiran sebagai seorang muslim, Dok. Iya. Dengan namanya Dengan Universitas brand muslim ini ya. Iya, Dok. Ya. Dan akhirnya setelah menunggu kurang lebih 7 semester ini agak hadir di podcast kali ini ya. Bayangkan 7 semester ini menunggu. Tadinya kita sudah tahu agak ini seorang penghafal, tapi untuk mengangkat momen ini, menceritakan tips-tipsnya kepada saudara-saudara kita di YouTube ini, tiba harinya momen ini. Ya. Nah, Ananda agak ini selanjutnya di FK kan ini banyak kesibukan. Ya, Dok. Praktikumnya yang Ananda agak sudah rasakan, ujian-ujian dan sebagainya. Mungkin, nah tentu banyak juga pemirsa-pemirsa yang akan bertanya, bagaimana tips Ananda agak mempertahankan hafalan yang sekian juz itu sebelum masuk ke FK dan setelah tiba di FK seperti sekarang ini, utamanya di semester-semester awal. Di semester awal memang sibuk, Dok. Iya.
karena banyaknya tugas, praktikum juga, bagaimana juga tanggung jawab kita sendiri untuk belajar di rumah, Dok. Ya. Sebenarnya yang saya bilang tadi, pada saat saya menghafal Al-Quran pun di karantina, Dok, di yayasan itu pada saat 1 tahun sebelum masuk di FK di kampus itu sebenarnya juga salah satu faktor yang paling penting dalam menghafalkan Al-Quran adalah fokusnya, Dok. Fokus ya. Fokusnya, Ya. Dok. Jadi bagaimana memang ditentukan waktu-waktu di mana kita bisa menghafalkan Al-Quran ataupun memurojaah atau mengulangi hafalan tersebut, Dok. Ya. Nah, itu yang paling penting. Kemudian pada saat saya mungkin agak futur dan susah untuk menghafalkan Al-Quran, Ya. untuk mempertahankan hafalan yang mungkin sudah saya miliki, Dok, di situ saya teringat kembali juga, Dok. Sebenarnya pada saat setelah dari yayasan itu, kan yayasan itu kemarin saya masuk di situ cuma 1 bulan, Dok. 1 bulan, ya 1 bulan. Setelah itu saya pergi lagi untuk mencari di Bekasi, Dok. Bekasi ada yayasan juga di situ. Ya. Namanya ada satu yayasan. Terus di situ ada satu insight buat saya, Dok. Di mana Bekasi itu juga termasuk kota di mana Ustadz Adi Hidayat juga ada di situ. Ya, Nah, betul. 1 kali saya berada di situ dan mendatangi bagaimana kajian beliau, Ya. Ustadz Adi Hidayat. Di situ saya dapat bahwa sebenarnya ada satu poin untuk para siapapun yang mau menghafalkan Al-Quran, bahwa sebenarnya menghafalkan Al-Quran itu adalah mudah, tapi hanya ada 4 poin yang harus dipenuhi Ya. oleh siapapun itu yang mau menghafalkan Al-Quran, Dok. Itu sudah tertera di dalam Al-Quran pada surat Al-Qamar itu di ayat 17, 22, 32 dan 40, Dok. Ya. Nah, itu sampai diulang sampai 4 kali, Dok. Ayat ini, dan bunyinya adalah walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Nah, 4 poin juga yang ada di masing-masing ayat tersebut. Dengan Di surah situ, yang sama ya. Dengan surat yang sama, Iya. ada 4 ayat yang berulang dengan sama juga Iya. pengulangannya, persis. Berarti 4 kali penekanan dari Allah bahwa menghafalkan Al-Quran itu mudah. Walaqad yassarnal, maka sesungguhnya dimudahkan Al-Quran lidzikri, Al-Quran untuk dihafal, fahal mim muddakir, maka siapakah yang ingin menghafalnya. Nah, di situ juga saya lihat pada kajian Ustadz Adi Hidayat bahwa walaqad itu sebenarnya adalah huruf taukid dan huruf tahqiq. Nah, huruf taukid sama huruf tahqiq itu sebenarnya penekanan bahwa ini benar-benar adalah hal yang mudah Ya. gitu, Dok. Hal yang benar-benar mudah. Kemudian yassarna, ya, untuk memudahkan, yassarna Qur'ana lidzikri, Al-Quran untuk diingat. Nah, ini juga sebagai satu poin, Dok. Lidzikri di sini kan sebenarnya artinya untuk mendekatkan diri, untuk mengingat kepada Ya, Allah, Dok. mengingat Allah. Nah, kebanyakan orang pada saat mulai untuk menghafalkan Al-Quran itu selalu memikirkan tentang bagaimana caranya untuk menghafalkan Al-Quran. Tapi sebenarnya mindset yang harus kita berikan pada setiap kali kita ingin menghafalkan Al-Quran adalah untuk bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Allah dan bagaimana caranya kita bisa selalu mengingat kepada Allah, Dok. Ya. Nah, di situ poinnya Al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Nah, fahal mim muddakir adalah kalimat atau kata yang menantang, Dok, lah, Ya. untuk siapapun yang ingin menghafalkan Al-Quran, Dok. Sudah dari Al-Quran kalimatnya Allah pun ada juga penekanan double. Di situ ada lam, ada huruf lam dan huruf qaf. Terus diulang juga di surat yang sama ada 4 kali, Dok. Ya. Jadi betul-betul kita Betul-betul. diberi petunjuk di situ ya, bahwa siapa yang ingin menghafalkan Al-Quran itu insya Allah dimudahkan ya. Diberi kemudahan. Dan poin pentingnya tadi yang Ananda katakan bahwa kadang ada orang yang mau menghafal tapi berfokus semangatnya untuk berapa Menghafalkan juz, Al-Quran. Iya, sekian juz. Padahal tadi poin pentingnya Adalah visi untuk kita adalah mendekatkan diri kepada Allah, sehingga mungkin kalau kita sudah dekat dengan Allah, ya apa saja yang kita lakukan akan mudah, menjadi mudah, begitu ya. Masya Allah, visi ini yang penting. Nah, untuk tantangan tadi dari Fakultas Kedokteran Ya, Dok. di awal-awal semester ini, ada perubahan yang agak rasakan terkait penghafalan Al-Quran, atau mungkin semakin berkurang atau malah semakin bertambah, atau ada waktu-waktu khusus yang disiapkan untuk menghafal Al-Quran sejak Perubahan mahasiswa? sebenarnya banyak sekali, Dok. Ya. Perubahan sebenarnya banyak sekali karena yang dari saya khususnya pada saat 1 tahun sebelum masuk di dalam fakultas ini, Ya. kan fokus terus, Dok,
Sampai masuk di situ mulai goyah sebenarnya dok, mulai goyah dan mulai pesimis dok. Nah Untuk sampai menghafal ini, untuk bagaimana melanjutkan menghafal hafalannya, Al-Quran ini dok. Sampai ya itu lagi dok, saya ingat-ingat bagaimana caranya kita tadi untuk menghafal Al-Quran itu mudah, tapi cuma butuh sebenarnya siapa yang mau, effortnya bagaimana. Ya. Nah dari situ saya setidaknya lah untuk menghafal, untuk mempertahankan apa yang saya punya, hafalan yang saya punya, saya setidaknya menyempatkan waktu, memberikan waktu tiap harinya saya untuk bisa setidaknya menghafalkan atau membacakan Al-Quran dok. Gitu Murojaah juga termasuk di situ ya. Ya dok. Jadi selama Ananda Aga di Fakultas Kedokteran harus memang menyiapkan waktu Ya, untuk mendekatkan diri tadi dengan Al-Quran ya, apakah menambah hafalan atau murajaah hafalan yang sudah ada sebelumnya. Ya. Sejauh ini tantangan terberat apa? Itu tadi dok, untuk waktunya dok. Waktu saja ya sejauh ini. Karena fokusnya juga terganggu di situ. Iya. Dan katanya teman-teman juga biasa adik-adik para penghafal ini, beliau itu kekurangan atau bahkan tidak ada guru tempat murojaah. Iya, Kan itu juga susah, rata-rata guru kita kan disiplin ilmu kedokteran, kesehatan. Apa Anda agak juga merasa hal yang sama seperti Iya itu? dok, karena sebenarnya pas awal-awal masuk di FK itu juga sempat untuk mencari guru dok. Karena jangan sampai apa yang saya punya juga nanti akan tergerus terhitung waktu dok. Iya. Nah dari situ saya mulai mencari guru offline maupun online dok. Pernah juga saya cari guru online tapi waktunya memang susah dok. Waktu lagi. Ya. Waktunya untuk orang lain mengikut pada kita yang dengan jadwal yang sepadat itu dok. Iya. Apalagi pada saat awal-awal perkuliahan dok. Ya, baik. Jadi mungkin ada yang Ananda agak ingin sarankan pada teman-teman yang seprofesi dengan kita ini, mahasiswa Fakultas Kedokteran yang juga merupakan seorang penghafal, dalam menjaga hafalannya ataupun memurojaah atau mungkin menambah hafalannya di tengah-tengah kesibukan kedokteran. Apa tips yang Anda agak ingin sampaikan? Sebenarnya dari kita belajar juga dengan ilmu-ilmu kedokteran, di situ bisa juga kita ambil bagaimana apa-apa yang ada di Al-Quran dok. Ilmu-ilmu apa mungkin tadi yang al-alaq tadi dok, dari bagaimana penciptaannya, kan juga dimulai pada saat nanti kita belajar di bagian objin juga dok, bagaimana janin itu mulai terbentuk, kan di situ juga bisa kita tahu sebenarnya keajaiban Al-Quran di situ dok. Nah dari poin-poin tersebut lebih memotivasi kita untuk bagaimana caranya kita lebih menjaga dan menghafalkan ini Al-Quran dok. Masya Allah. Jadi mendekatkan Al-Quran dengan disiplin ilmu kita ya, itu bisa memudahkan kita untuk mempelajari dan menghafal Al-Quran ya. Itu salah satu tips yang Ananda agak sebutkan tadi. Baik, sejauh ini orang tua mensupport masih tetap sama? Masih. Dengan sebelum masuk FK, masuk pesantren sampai setelah titik ini? Iya dok. Masih ya? Masih terus mengingatkan Iya dok. hafal masih ya? Jadi sistem itu tidak hilang ya? Di poin pertama tadi kita starting bahwa pentingnya dukungan orang tua dan sampai hari ini masih didukung ya? Alhamdulillah. Ya. Mungkin Anda agak ini karena kita podcast ini dibatasi juga oleh waktu. Ya, mungkin sebagai closing statement atau ada kesimpulan yang Anda agak ingin sampaikan untuk saudara-saudara kita, silakan. Sebenarnya yang mungkin untuk kesimpulan dalam menghafalkan Al-Quran tadi, yang kita perlukan adalah bukan cuma bagaimana banyaknya kita hafal Quran, bagaimana banyaknya hafalan Al-Quran kita, tapi bagaimana kita dekat dan selalu bisa mengingat kepada Allah. Karena di situ tadi diingatkan pada 4 ayat yang berulang pada surat Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Karena tujuan utama dari menghafalkan Al-Quran adalah ketika kita bisa lebih dekat dan kita bisa selalu mengingat kepada Allah. Mungkin itu saya dok. Iya. Baik. Terima kasih banyak pada Ananda Aga atas waktunya hari ini. Insya Allah apa yang diceritakan sejak awal tadi, poin-poin pentingnya bisa diambil oleh saudara-saudari kita yang menonton podcast ini, terutama di Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran UMI dan teman-teman di fakultas kedokteran lain yang juga selain seorang mahasiswa kedokteran atau bahkan dokter juga sebagai seorang penghafal insya Allah ya. Baik, insya Allah.
Baik, terima kasih banyak pada semua pihak yang mendukung podcast dakwah kita hari ini. Ini ada beberapa di sini minuman ya. Ada playlist, Nusifera dan Thoughts. Ini semua support system juga. Alhamdulillah Gira Dakwah di Fakultas Kedokteran UMI sangat mendukung sistem ini. Insya Allah kita berjumpa kembali di podcast dakwah sesi berikutnya di Kampus Islami dan Pendidikan Karakter. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok.